Nanya dulu, jangan langsung bilang saya buah-buah. Oke, kau bawa Saya masuk ke dalam hutan. Ngapain kau ke dalam hutan? Saya dalam hutan ya, saya berjalan Bukannya sesuai dalam tugas hutan, saya. Ngapain ke dalam hutan lu? Kurang kerjaan. Mau ngapain? Bertapa lu? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah kembali ke masalah Rempang ya, Bahlil. Nih, gua nggak tahu menteri yang satu nih, apa sih dia nih? Ya, di sini demonstrasi AMI Jakarta yang dibawa nih ya, di BPKM Solidaritas untuk Rempang dipukul mundur. Dia pakai ada preman bayaran. Itu guys, informasinya preman bayaran. Sementara Bahlilnya sendiri ya itu ngomong, Bahlil tolak bebaskan warga Rempang kalau dibiarkan negara kita jadi negara preman. Kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu apa maunya Bahlil nih. Siapa yang preman? Lil, Bahlil. Ada gaya lu memang bener sih gayanya Bahlil nih, tapi kita tunggu aja dah. Kita baca ya. Buntut bentrok di Rempang, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diminta untuk membebaskan sejumlah pendemo yang kini masih ditahan. Hal itu merupakan permintaan anggota Komisi 6 DPR RI, Nevi Zuarina. DPR yang minta nih. Ya, tandainlah Bahlil nih. Khair insyaallah Lil. Ya, sekarang lu masih berkuasa Lil. Meskipun diminta, Bahlil mengaku setidaknya telah membebaskan 8 orang pendemo yang ditahan. Menurutnya pendemo lainnya tidak bisa dibebaskan begitu saja karena harus melalui proses hukum akibat bersikap anarkis. Nah, terus yang preman yang ada di situ itu gimana, Lil? Terus polisi yang nembakin gas air mata gimana, Lil? Rakyat sadar ya, nih menteri yang begini ingat-ingat deh wajahnya, ingat-ingat. Iya. Sudah kami bantu 8 Bu, tapi mohon maaf kalau yang anarkis tetap diproses. Kalau itu dibiarkan negara kita jadi negara preman semua, ucap Bahlil. Yang dilakukan di video tadi ini Lil, ini preman bukan Lil? Hah? Bisa jawab nggak lu Lil? Bahlil juga menegaskan pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus untuk investor yang akan berinvestasi di Rempang, Kepulauan Riau. Selain itu, Bahlil katakan investor asal Cina itu bisa digait setelah melakukan komunikasi intens sebelumnya. Lu sama investor bisa komunikasi intens, sama rakyat lu nggak bisa komunikasi intens. Lu sampai diteriakin maling katanya ya. Nah Lil,
Hah? Siapa yang preman ini, Lil? Lu sama investor bisa intens, sama rakyat lu nggak bisa intens. Padahal yang diminta rakyat bukan menolak investasi, cuman nggak mau direlokasi. Nih, nanti lebih parah lagi nih. Ada beritanya nih ya. Kalian tunggu sabar, kita baca dulu nih. Bahkan dia pun sempat datang langsung ke negeri tirai bambu untuk mengecek langsung perusahaan tersebut. Nah, jangan ada persepsi seolah-olah untuk investasi Rempang itu perlakuan khusus dengan yang lain. Kalau Kementerian Investasi nggak seperti itu. Kenapa? Karena perwakilan saya, tim saya di Cina, itu sudah melakukan pertemuan berbulan-bulan berkali-kali dan tim saya berikan rekomendasi untuk mengecek perusahaan ini. Kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta, Senin 3 Oktober 2023. Kenapa nggak ngecek rakyatnya dulu sih, Lil? Lu ini menteri untuk rakyat atau menteri untuk investor sih? Gemes gue sama Bahlil nih. Makin gemes gue sama Bahlil nih. Hari ini lu, Lil, masih punya kuasa. Ada waktunya, sayang. Ada waktunya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang waktu ajal itu nggak cuma mati. Semuanya, kekuasaan ada ajalnya, kesehatan ada ajalnya. Semua ada ajalnya, ada waktunya. Ada waktunya lu dihisap juga nanti, Lil. Gemes gue. Menurut Bahlil, pengembangan investasi di Rempang merupakan upaya pemerintah dalam menggalakkan hilirisasi. Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel. Sukses? Berapa juta ton itu yang kemarin? Dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batam. Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan bahan baku kaca dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber energi terbarukan. Bahlil pun menilai investor asal Cina tersebut, yakni Xinyi Group, merupakan mitra strategis untuk mendukung pengembangan hilirisasi pasir kuarsa. Sehingga setelah mengunjungi pabriknya di Cina, Bahlil pun meminta mereka untuk berinvestasi di tanah air. Sekali lagi saya clearkan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan mana yang akan berinvestasi, jelasnya. Dolil. Yang jadi pertanyaan ini, kenapa harus maksa rakyat relokasi? Siapa yang preman sekarang? Lil? Lu pakai cara-cara, Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batam. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan Rempang Co City masuk dalam daftar proyek strategis nasional untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023. Menurut dia, penetapan PSN diberikan setelah ada proyek tertentu yang akan dikembangkan. Setidaknya ada 10 proyek yang akan digarap sebagaimana disepakati dalam penandatanganan nota kesepahaman MOU pada 28 Juli 2023 lalu antara Kementerian Investasi BPKM dan Xinyi International Investment Limited, perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di Rempang Kepri. Dan itu lu bilang salah satu perusahaan kaca besar dunia, ternyata ya segitu-segitu aja, Lil. Udahlah, coba stop cara-cara yang gak baik gitu, Lil. Bisa gak sih lu, Lil? Stop cara-cara yang gak baik. Ya? Lu bilang negara jangan jadi negara preman, tapi lu begini caranya. Iya, ngeselin anjir. Ini akhirnya kan masa HMI mengecam Menteri Investasi Bahlil yang menggunakan preman untuk melakukan pembubaran aksi mereka di depan kantor BPKM. Senin 2 Oktober 2023. Ini negara seperti sudah dikuasai preman. Preman berdasi dan preman berseragam. Tuh. Nih kita dengar nih pernyataannya dari HMI nih. Hidup mahasiswa. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aliansi HMI cabang Jakarta Timur, HMI cabang Jakarta Raya, HMI cabang Jakarta Pusat Utara mengecam tindakan kriminalitas penganiayaan dan pengeroyokan oleh sekelompok oknum premanisme yang terindikasi kuat suruhan Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia. Nama lu disebut. Jadi siapa yang preman sekarang, Lil? Lu mentang-mentang menteri gitu kali, Lil? Gaya lu beneran? Apa sih? So iya jadi menteri ya lu ya? Yang kedua,
Bahlil Lahadalia untuk bertanggung jawab atas tindakan premanisme yang dialami kader HMI Jakarta. Yang ketiga, rekamannya keputus guys. Ya, jadi ini masa HMI aja udah, nih perwakilan HMI udah bilang bahwasannya Bahlil seperti itu kelakuannya. Apa sih Lili? Hah? Menteri model apa sih Bahlil ini? Dan ini ada kabar terbaru dari Rempang. Ini yang preman siapa, Lil? Nih, di Rempang ternyata ada begini guys. Sudah bawa parang pula, bawa senjata ini. Ada kawan saya tadi masuk ke dalam senjata. Ntar dulu, saya masuk ke dalam hutan, bawa ini untuk begini-begini. Bawa parang. Iya, PT Mek terjunkan preman bersenjata parang. Siapa yang preman sekarang, Lil? Kan menurut berita masuk Rempang ini sekarang rada sulit ya. Itu bisa masuk tuh, bawa parang. Anjir. Nih, denger. Sembulang 9 Oktober 2023. Denger nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami masyarakat Sembulang menyatakan tanggal 8 Oktober 2023 hari Minggu di Sembulang Tanjung jam 10.34 waktu Indonesia Barat bahwa beberapa preman yang mengaku dirinya dari PT Mek. PT Mek. Tuh. Rakyat bersatu deh ya. Ini kelakuan menteri yang begini ditambah kelakuan investornya yang begini, perusahaannya yang begini, oligarki begini, ngajak perang rakyat, Kak. Membawa senjata tajam berupa parang panjang yang disembunyikan di dalam bajunya. Hah? Bawa parang panjang dari PT Mek. Nih masyarakat Rempang, masyarakat Kalteng, semua rakyat Indonesia bersiap aja. Bersiap aja. Kalau mereka masih maksa begini, tenang aja, Indonesia luas kok. Kami semua ibu-ibu dan bapak-bapak menyaksikan dan memaksa untuk mengeluarkan parangnya. Tetapi dia tidak berani mengeluarkannya. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan ini bukan hoax. Dan ini bukan hoax. Ayo, siapa Lil yang preman sekarang, Lil? Jawab. Coba tanya mau aneh-aneh. Aneh dari mana? Bapak mau dari media, dari mana? Tolong keluarkan alasan. Tolong keluarkan. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Dan itu bukan asli Rempang itu. Apain saya? Tolong keluarkan parangmu itu. Ya ngapain kau bawa parang? Bawa parang senjata tajam. Saya tanya dulu, jangan langsung bilang saya buah-buah. Oke, kau bawa masuk ke dalam hutan. Ngapain kau ke dalam hutan? Saya dalam hutan ya, saya berjalan ke dalam hutan. Ngapain ke dalam hutan lu? Kurang kerjaan. Mau ngapain? Bertapa lu? Tugas kamu? Tugas apa? Tugas saya kerja sesuai apa yang saya diperintahkan di sini. Surat tugas kau mana? Surat tugas saya ada. Mana? Coba mana? Sabar, nanti saya nelpon. Mana? Harus mengeluarkan surat. Nih, kau tahu parang nih. Ini rimbing juga. Dari PT Mek ada surat tugas, pakai surat tugas. Ini cara-caranya preman banget anjir. Siapa yang preman, Lil? Bahlil. Tuh, pagang tuh, Bang. Buat apa? Buat apa? Iya, buat apa? Buat apa parang tuh? Buat apa parang? Ini kan belum selesai lagi, masa ada pengukuran. Jadi siapa? Jadi jangan ada ngambil apa? Parang tuh memang entah apa tanya. Ini kan di jalan. Saya enggak. Saya mau jalan lewat sana. Jadi di hutan di mana kamu masuk kerja apa di hutan? Aku jalan sana. Kerja apa di hutan? Kabur putar. Nggak
ngapain lu di hutan? Ngapain bawa parang ke hutan? Udah ada yang begini, nih pakai preman-preman, udah ada yang begini. Terus Bahlil bilang nanti negara kita jadi negara preman. Kalau begini kan kita bisa bilang juga ya, bahwasanya negara ini dikuasai oleh preman ya. Rakyat sadar, rakyat bangkit, rakyat bersatu. Karena kawan-kawan banyak masa kampung ini. Ingat saya bilang, kenapa putar lagi? Parang nih. Kenapa kau putar lagi? Bahaya bawa senjata tajam. Kenapa kau bawa senjata? Biasanya kalau bawa senjata tajam ditangkap. Kalau bawa senjata tajam ditangkap. Itu yang kemarin dibilang anarkis sama Bahlil. Nanti jangan dilepaskan nanti jadi negara preman. Ini bawa sajam, Lil. Siapa yang preman sekarang? Ya, Masyarakat ya menakut-nakuti masyarakat bawa parang. Nih, ini. Ada bawa parang dia. Ini emang ya, lu lihat nih, negara ini sekarang gimana rasanya nih, jadi ya Allah, Allahu Akbar. Lil Bahlil, sumpah Lil ngelihat muka lu Lil, ada waktunya Lil Bahlil ya, ada waktunya. Lu sekarang berkuasa sayang, lu sekarang berkuasa, gue ingetin aja, mudah-mudahan lu dapet hidayah aja. Jangan Lil, jangan begini sama rakyat, jangan gara-gara investor lu begini sama rakyat. Dan buat rakyat sadar dah nih, ini sekarang kita yang dituduh preman, rakyat yang dituduh preman, yang ditahan, yang memperjuangkan haknya, dibilang preman sama Bahlil. Nanti jadi negara preman. Sementara yang dilakukan oleh Bahlil sendiri, nih, masa HMI pakai premanisme, yang diduga kuat itu suruhannya si Bahlil. Sekarang ini PT Mac nerjunin orang yang pakai senjata parang, datang ke sana, alasannya macam-macam. Ini preman apa bukan? Memang ya, gue inget Bos Darling guys, katanya Bos Darling preman nih, kalau lu takut diinjek-injek lu, tapi kalau lu berani mereka yang hibrid. Kita lihat, kita preman apa pejuang? Sini preman lu. Siapa yang preman Lil sekarang? Rakyat bersatu ngelawan ini premanisme ini begini. Katanya negara hukum, giliran orang lain lu ngomong atas nama hukum, giliran dari pihak lu sendiri. Ini gimana nih? Premanisme buat HMI ini. Terus ini gimana nih? Premanisme yang di sana nih, bawa parang datang ke sana dengan alasan masuk hutan dari PT Mac. Katanya dapat ada surat tugas dari PT Mac tuh. Gimana Lil? Rakyat sadar ya. Dah, gitu aja dari gue. Gue Mbak Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar lu Lil, sadar. Rakyat sadar juga. Aduh, ini kalau begini caranya, siapa yang preman kalau begini? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya.
Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.